Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati seluruh jemaah dan sesepuh Masjid As-Sa'id Samarinda Kalimantan Timur, ya. Semoga ibunya anak kecil yang kita sayangkan semua, dan semoga dengan berjamaah subuh ini, ya, kita semua diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan untuk menjalani hidup sampai kepada segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat dan berkahnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dengan sehat walafiat. Dan juga yang kedua kali salawat serta salam kita aturkan dan kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan nur dan cahayanya dan dengan nur rahmatnya, ya, kita semua dapat merasakan nikmat iman dan Islam sampai saat ini. Seperti biasa, ya, di malam 17 yang mana berarti ini putarannya ada 17, karena kalau Ramadan itu pasti dihitungnya sore baru mulai hari di bulan Hijriahnya. Berarti ini sudah malam 17, sudah hari ini masuk hari 17, ya, yang mana itu masuk kepada nuzul Quran, ya, hari di mana diturunkan Al-Quran. Nah, di sini ada terkait tentang hadis, beberapa hadis yang akan saya bacakan. Ya, yang pertama dari Abi Najib Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala wa'adana Allahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun fa qulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatun muwaddi'in fa awsina qala usikum bittaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-muhtadin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Di sini teksnya cuma sampai fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Diriwayatkan dari Abi Najib Al-Irbad bin Sariyah bahwasanya Rasulullah sedang menasihati sahabat, yang mana nasihat itu langsung wajilat minhal qulub, terkena, langsung tersentuh ke hati para sahabat, ya. Dan juga nasihat itu membuat siapapun yang tersentuh hatinya akan menangis, meneteskan air mata. Wadarafat minhal uyun, meneteskan air mata. Habis itu baru faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatun muwaddi'in fa awsina. Ya Allah, itu nasihatnya sepertinya penting sekali yang ingin kau sampaikan, maka segera sampaikan kepada kami, wasiatkan itu kepada kami. Kata Rasulullah, usikum bittaqwallah, aku nasihatkan kepada kalian tentang takwa, ya, was-sam'i wat-tha'ah, dan senantiasa selalu mendengar, setelah mendengar lalu taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, sekalipun yang memimpin kalian itu hanya seorang budak. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Dan siapapun nanti yang hidup setelahku. Ya, di sini tidak ada setelahku, tapi di sini konteksnya setelah. Ya, siapa yang hidup setelah zaman Nabi nanti fasayara ikhtilafan katsiran, maka akan menemukan banyak ikhtilaf, ya, banyak perselisihan, perdebatan, ya, pertikaian, atau banyak suatu hal yang membuat kita tuh bertanya-tanya. Maka wasiat Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-muhtadin addu 'alaiha bin nawajid. Maka peganglah, ya, maka kalian tetap teguh kepada sunnahku
dan sunnah yang diajarkan dari khulafaur rasyidin. Jadi 4 ya, sunnah Rasulullah dan juga sunnah dari khulafaur rasyidin. Kalau dipahami secara tekstual Pak, Ibu, ya, secara literasi saja. Ya. Ini kita biasa sering dengar apa yang kelompok-kelompok sebelah itu sering gaungkan itu gini dalilnya. Ya, sunnahnya Rasul sama sunnah sahabat aja. Setelahnya ulama-ulama yang lain tinggal. Ya, hadisnya sebenarnya dari sini. Ya, tapi di sini menarik untuk kita kupas supaya tidak salah paham nanti. Ya, mengenai sunnah-sunnah itu. Ya. Habis itu adu alaiha bin nawajib. Ya. Peganglah atau gigitlah. Adu itu gigit. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan geraham-geraham kalian. Maksudnya kita harus memegang teguh ya sunnah-sunnahnya, jangan sampai lepas. Ya. Habis itu fa'inna kulla bid'atin dunar. Karena setiap dari yang baru itu akan sesat. Ya. Hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan hadisnya tingkatnya hasan yang disahihkan. Dan juga ada juga hadis ya yang perlu saya angkat juga. Taraktu minkum syai'aini lan tadillu ba'di al-Qur'an was sunnah. Aku tinggalkan kepada kalian 2 hal yang mana ketika kita memegang itu kita tidak akan tersesat. Ya. Itu namanya adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul atau hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, menarik di sini kita bahas bahwasanya ternyata Rasulullah itu sudah mengetahui bagaimana nanti umat ke depannya. Ya. Bahkan beliau juga mengerti karena apa? Setelah beliau nabi-nabi itu sudah ditutup, nabi dan rasul itu sudah ditutup. Datangnya Rasulullah SAW itu sebagai khotamul nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Jadi setelahnya tidak ada. Makanya di situ Rasulullah banyak berwasiat kepada sahabat-sahabatnya yang mana para sahabat itu nantinya mendokumentasikan apa yang beliau sabdakan. Lalu kita bisa melihatnya, kita bisa menikmatinya sampai saat ini. Ya, termasuk yang biasanya kita kenal ada buku sintah. Ya, kalau di kalangan pondok pesantren itu ada buku Marom, Riyadhus Shalihin, ya, dan lain sebagainya. Ya, atau kalau di kalangan masjid, ya, ngaji-ngaji seperti biasa ada hadis Arba'in Nawawi, ya, dan lain sebagainya. Ya. Itu tidak lain dan tidak bukan bagaimana Rasulullah itu tetap mewanti-wanti umatnya, karena sampai akhir zaman nanti kita tuh masih tersangkut paut dengan dengan Nabi Muhammad. Ya. Bahkan nanti ketika hari kiamat, ketika ditanya tentang syafaat itu, para nabi itu tidak mau memberikan syafaat. Para nabi itu hanya mengarahkan kepada Nabi Muhammad. Itilah Nabi Muhammad. Datanglah kepada Nabi Muhammad. Datanglah kepada Nabi Muhammad. Jangan kepada saya. Ya, karena sekelas Nabi pun andai kata mereka tahu takdirnya, mereka tidak mau diutus jadi Nabi, maunya diutus jadi umat Nabi Muhammad. Ya, saking betapa Nabi Muhammad itu menjadi kekasih dan pilihan terbaik oleh Allah. Ya, sehingga kita semua dan tadi para nabi pun tetap menyerahkan ke amanah syafaat tadi kepada Rasulullah. Nah, tadi ya. Di sini ada kaitan tentang fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Nah, di sini secara simpelnya ya, itu kita disuruh bagaimanapun ya itu selalu kembali kepada Allah dan Rasul. Apabila kita menemukan banyak pertikaian maka kita kembalikan kepada Allah dan Rasul. Bukan berarti langsung kita menjustifikasi atau menghakimi semua yang baru itu sesat, tidak. Ya. Oke, kita harus riset, Pak. Ya, sekelas orang itu kalau memang penuntut ilmu, dia tuh harus riset sebelum memastikan dosanya ini memang benar-benar sesat atau ini tidak sesat atau ini mana gitu kan. Karena tadi ya konteks kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah itu bukan secara literasi. Ya, kalau secara literasi yang ada nanti ya kita semua akan sesat dengan fatwa kita sendiri. Ya.
Bagaimana karena bagaimanapun Al-Quran dan Sunnah itu dua hukum, dua senjata yang dimiliki oleh orang mukmin sepanjang masa, nggak bisa ditinggalkan. Ya. Dan dua ini makanya di dalam Al-Quran ataupun Sunnah, dalam Al-Quran ataupun hadis itu bahasanya fleksibel. Bahasanya kalau bahasa Arab itu mujmal, secara globalisasi saja. Kecuali hadis yang menjelaskan Al-Quran seperti sabda nuzul dan lain sebagainya. Nah itu pasti secara terperinci. Tapi kita bisa lihat dengan hukum-hukumnya, dengan hukum-hukum Al-Quran atau hadis, ya itu pasti bahasanya fleksibel, global. Karena tadi perlu pentadaburan, perlu tadabur namanya, atau menyelami ayat-ayatnya dari segi huruf-hurufnya, dari segi kalimat-kalimatnya, dari segi susunan-susunan katanya, supaya kita bisa menyimpulkan apa yang menjadi yang kita butuhkan sebagai suatu hukum yang terjadi saat ini. Ya, karena kalau tidak begitu ya tadi, kalau dipahami secara literasi saja, ya itu akan menyesatkan orang lain. Contoh, kalau kita pahami secara literasi saja, bagaimana ketika kita memahami ayat-ayatnya? Yang ada nanti kita seperti seperti kelompok-kelompok yang suka ngebom itu, ya dengan dalil innallaha asyara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtalun wa adan 'alaiha fil tawrati wal injil wal qur'an. Itu di surah Al-Baqarah. Ya, sebagai contoh, ya bagaimana kalau ayat ini itu kalau dipahami secara literasi nanti itu ya jadinya apa bom aja kerjanya, ya dibilang negaranya negara tauhid, negaranya negara iblis, negara setan. Itu kalau kita pahami Al-Quran secara literasi itu bahaya. Nah, tapi tetap kembali kepada tadi, ya kalau misalkan ada sunnah, kita tetap kembalikan kepada Al-Quran. Lalu dengan Al-Quran atau hadis itu kita cari turunannya, ya. Kalau kita ini pasti tahu, ada diri kita sendiri itu kita pasti tahu. Ya, kalau kita ini, sepertinya saya tidak mumpuni dalam ilmu ini, ya, nah, kita tinggal cari, ya, tafsir, ya, penjelasan hadis dari ulama-ulama, ya. Maka itu, dan saya pun, ya, bicara di sini, Pak, itu tidak asal saya bicara, ya, tapi bagaimana juga saya bicara referensi, ya, karena bagaimanapun kita tetap menggunakan akal ulama, bukan akal kita sendiri. Ya, karena kalau akal termasuk kalau misalkan saya menggunakan akal saya sendiri, saya takut nanti menyesatkan semuanya. Makanya saya pakai akal ulama. Bagaimana pandangan tentang Imam Al-Baghawi dalam tafsir Al-Qur'annya? Bagaimana Imam Suyuti dalam tafsir Al-Qur'annya juga? Ya, bagaimana dengan Imam Ar-Razi dalam tafsir besarnya? Atau kita bisa sudah lumrah atau yang baru mendengar, ya, dengan tafsirannya Imam At-Tabari, ya, dengan berjilid-jilid yang mana di dalamnya itu banyak dimasukkan riwayat-riwayat Israiliyat dan lain sebagainya. Kita perlu itu, ya, karena bagaimanapun nanti kita bisa menyimpulkan. Dan kalau kita tidak berani menyimpulkan, kita kembali pada ulama. Ya. Nah ini juga sebagaimana difirmankan kepada Allah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha la yuhibbu itu di surah An-Nisa, ya, yang mana kalau misalkan kita orang-orang beriman, kalau misalkan bertemu dengan tadi pertikaian, ya, kita kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya. In kuntum amantum billahi wal yawmil akhir. Dari kafiru wa asabina. Nah, tadi kenapa di sini Allah dan Rasulnya tetap kembalikan, ya, kepada Al-Quran dan Sunnahnya tadi, ya, sebagaimana juga disabdakan dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Quran, walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Ya. Siapapun yang mentadabburi dan menyelami Al-Quran, ya, kalau Al-Quran ini bukan dari Tuhan, ya, maka kita akan mendapatkan pertikaian dan perselisihan yang amat
besar, ya, amat fatal. Itu dia. Itu tentang Al-Quran dan Sunnah. Maka bagaimanapun ya kita tetap akan kembalikan semuanya kepada Al-Quran dan hadis ya sebagai pedoman utama. Kalau kita turunkan kepada ilmu-ilmu yang lain sehingga nanti muncul ibarat kalau kita mau makan nasi pun kita kan tidak langsung makan berasnya. Ya, kita perlu cuci dulu. Ya, setelah dicuci nanti kita kalau yang dibungkus ya kalau yang direbus dulu bisa dibungkus ya sampai makan itu pun nunggu 60 jam ya, atau kalau paling cepat 30 menit ya, atau enggak kalau dimasukkan di jiko ya paling lama 20 menit 25 30 menit itu atau enggak 45 menit kalau di jikonya kecil ya. Itu tadi itu sebagaimana kita kalau mau makan dan kita tidak langsung makan beras sama seperti Al-Quran dan hadis. Kita tidak langsung makan atau membaca hadisnya secara literasi saja. Ya, tapi bagaimana kita perlu mencari turunan-turunan yang lain ya supaya kita tidak tersesat dalam memahami Al-Quran dan hadis. Karena tadi maknanya itu fleksibel, maknanya itu global. Ya, tidak langsung sat gitu. Tapi itu tadi. Harus ada yang diturunkan lagi. Ya. Nah, dan juga itu tadi, Nabi juga mengatakan tidak hanya dari segi pertikaian, ya, dari segi apapun, ya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Di surah An-Nahl. Itu Al-Qur'an itu tugasnya juga banyak diturunkan. Tidak hanya untuk mengatasi perselisihan, tapi untuk menjelaskan dari perselisihan tersebut agar orang tuh mau berpikir. Kadang kan orang tuh kan kalau sudah saking banyaknya umat Nabi Muhammad sehingga pemikirannya ini sudah banyak. Bahkan di zaman sekarang abad ke-20 ya sudah dicampur dengan ilmu filsafat. Ya, ilmu filsafat itu yang muncul dari zaman Yunani itu ilmu filsafat lalu dikaitkan dengan Al-Quran. Itu kadang kalau kita tidak hati-hati itu nanti larinya sama, bisa sesat. Ya, bisa kepada tafsir-tafsir yang mana tidak kepada apa yang diinginkan Tuhan di sini. Sama juga walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Al-Quran itu sudah dijadikan mudah ya, kepada setiap manusia. Makanya kita bisa lihat Al-Quran itu bahasanya fleksibel. Kalau tidak bahasa Arab itu kan banyak bentuknya, Pak. Ya. Tapi kalau Al-Quran itu bahasanya seperti bahasa manusia. Kalau bahasa manusia kuno ya dan lain sebagainya. Kalau bahasa Arab yang lain seperti syair dan lain sebagainya itu kan agak jelimet. Ya, memahaminya itu agak jelimet. Ya, buka kamus lagi ini turunannya kemana nih? Kalau syair tapi kalau Al-Quran enggak. Ya. Kayak tadi walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya. Sekelas siapapun yang tidak paham ilmu bahasa Arab, ya itu tetap bisa, sama Tuhan itu tetap dimudahkan untuk menghafalnya, untuk menjaganya. Ya. Karena tadi Al-Quran tetap sudah dijadikan takdirnya Al-Quran itu mudah, ya, dan tidak dipersulit. Makanya kita bisa menghafal Fatihah, ya, surah An-Naba dan lain sebagainya. Nah, itu karena memang turunannya Al-Quran itu mudah. Hal ini mudah, siapa yang mengambil kira-kira? Nah, karena ketika kita mau mengambil Al-Quran ini menjaga, ya, ini kan nikmatnya ini kan tidak alam, nggak bisa ditandingi dengan apapun kalau kita mengambil Al-Quran. Ya. Karena juga ketika kita mengambil hak menghafal atau menjaganya, ya, kita tuh sudah menjaga untuk mencegah orang lain memalsukan Al-Quran. Bagaimana zaman dulu ketika ada namanya Musailamah Al-Kadzdzab, ya, itu mau menandingi yang namanya Al-Quran. Ya, nggak ada yang bisa. Ya, itu dikisahkan. Ya, itu kan kita punya surah namanya Al-Qari'ah. Ya, punya surah namanya Al-Qari'ah. Al-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Nah,
di situ Musailamah al-Kadzdzab itu mencoba menandingi Al-Quran. Itu dia pakai mufradat yang namanya gajah. Malfil wa ma adraka malfil. Enggak nyambung lagi itu. Ya. Dan itu tidak bisa tersentuh kepada hati manusia. Qul la illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana 'alaika 'azima. Nah, coba kita lihat di sini Al-Quran itu juga sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad ini Pak, pinternya ya. Dan alhamdulillahnya kita menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang tidak pernah jelimet. Nabi Muhammad itu nabi yang tidak pernah jelimet. Coba kita lihat di sini di sini ada banyak nabi, ya, ada banyak rasul yang mana mukjizatnya itu kita pasti melihat. Contoh seperti Nabi Ibrahim dibakar tidak mati. Nabi Musa membelah lautan lalu bawahnya kering, akhirnya bisa dilewati untuk nyebrang dari Mesir menuju ke Arab Saudi. Ya. Terus Nabi Isa yang bisa menyembuhkan penyakit kusta atau bisa melihat hidangan apa yang disediakan sama orang di dalam rumahnya, itu Nabi Isa itu bisa melihat. Ya. Tapi Nabi Muhammad tidak. Ya. Walaupun kita tahu sejarah Nabi Muhammad juga ada, ya, mukjizatnya seperti membelah bulan lalu dimasukkan ke kantong kantong gamisnya, ya, lalu mengalirkan air, ya, dari jari-jarinya, ya. Tapi itu tidak membekas sama sekali buat Rasulullah, ya. Tapi yang membekas buat Rasulullah itu cuma Al-Quran, ya. Karena tadi mukjizat yang ada pada Rasulullah yang seperti itu tadi, itu cuma bisa dirasakan Rasul dan para sahabat yang masih hidup. Ya, setelahnya turunannya ke sini itu tidak bisa merasakan. Kita nggak tahu bagaimana Rasulullah itu membelah bulan, kita nggak tahu. Kita cuma tahu ceritanya. Atau Nabi Ibrahim tadi yang terbakar oleh kobaran api, itu kita cuma tahu ceritanya. Tapi kalau Al-Quran, ya, sampai sekarang kita masih bisa baca. Kita masih bisa menikmati, ya, mentadaburinya, ya. Kalau sampai bisa mentadaburinya, ya, itu tadi darafat minhal uyun. Kita bisa meneteskan air mata. Ya. Karena siapapun yang ingin berbicara kepada Allah, maka bacalah Al-Quran. Ya. Nabi Muhammad itu tadi banyak ditawarin sama malaikat Jibril, ya, ketika kejadian di Taif. Ya, jadi ketika awal mau hijrah, beliau itu ketika mau hijrah ternyata tidak diterima sama penduduk Taif, bahkan dilempari batu, ya, dan lain sebagainya sampai para sahabat melindunginya, ya. Itu gunungnya di Taif itu sudah di gunung itu sudah bilang wah, ya Rasulullah, kamu berdoa sama Allah, minta supaya aku ini bisa untuk memusnahkan itu penduduk Taif. Cuma Rasulullah tidak mau. Fa'inna qawmi la ya'lamun. Sungguhnya umatku datang. Ya. Makanya tadi Rasulullah juga mengalami yang namanya kekalahan, ya, di perang Uhud, ya, dan lain sebagainya. Ya, Rasulullah merasakan sakit dan lain sebagainya. Ya. Karena tadi supaya kita ini sebagai umat dicegah sama Allah untuk tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagaimana umat zaman dahulu menjadikan nabinya. Ya, nah seperti kita ulas sedikit, ya, sebagaimana Nabi Isa kan kita kemarin sudah ceritakan, ya, yang mana beliau sampai dijadikan dinobatkan sama umatnya itu anak Tuhan, ya. Karena saking anehnya perilakunya itu menyerupai Tuhan, ya. Bisa ini dan itu dan lain sebagainya, ya. Nah, sedangkan Nabi Muhammad itu melihatkan sisi kemanusiaan dan itu tadi, ya. Nah, makanya di sini firman Allah itu wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Nah, baru kata Allah, enggak ada yang melarang kami untuk memberikan kamu mukjizat wahai Muhammad, ya. Kecuali ujung-ujungnya sama, illa an kadzdzaba bihal awwalun. Ya, jadi kalau mau dibicarakan bid'ah, tenang Pak, sekelas Nabi Muhammad itu tetap dibilang bid'ah, Pak, membawa agama baru sama
sama kaum terdahulu, sama kaum kafir Quraisy membawa agama baru. Ya, jadi kalau ibarat kita lagi maulid Nabi, haul dikatain kita, tenang aja, Nabi Muhammad tetap pernah dikatain kita. Ya, sampai saking Nabi Muhammad dianggap sebagai orang yang membawa agama baru, menghilangkan agama-agama nenek moyang yang terdahulu tadi. Ya, Allah tuh juga tahu ujung-ujungnya Nabi Muhammad kalau diberikan mukjizat yang lebih, ya sama, ya illa an kadzdzaba bihal awwal. Ya, coba kita ambil contoh mukjizat Nabi Isa juga salah satunya. Mukjizat Nabi Musa salah satunya. Ya, ketika itu Mesir itu dilanda kekeringan selama kurang lebih lama, Pak. Ya. Nah, lalu di situ Firaun nantang Musa. Ya. Firaun dan penduduknya itu nantang Musa. Kalau kamu memang punya Tuhan, coba kamu mintakan hujan untuk Mesir. Baru ditanyakan sama Nabi Musa, minta hujan. Ya. Wahai Tuhan, doanya kurang lebih, ya Allah, wahai Tuhan yang menahan hujan ini dari bumi Mesir, turunkanlah hujan. Tangan ini belum turun, Pak. Hujannya turun duluan selama 1 bulan pun, sehingga sungai ini turun. Apa kata Firaun? Alhamdulillah, bulan ini sudah turun hujan. Gitu aja. Tidak ada di situ Firaun itu langsung asyhadu an la ilaha illallah, itu tidak ada. Tidak ada. Ya, saking sudah Allah tuh tahu, ya, sekelas orang kafir itu kalau memang sudah kafir, tetap nanti ya kafir selamanya. Ya. Kecuali siapapun yang hatinya ditunjuk Allah untuk masuk ke Islam. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Di surah Al-An'am. Silakan dibaca itu sendiri, ya. Nah, karena tadi Allah itu sudah janji, kalau Allah mau umatnya atau manusia itu hatinya masuk Islam, nanti dimudahkan jalannya. Tapi kalau Allah tidak mau dia sekeras apapun, ya itu susah. Ka'annama yas'adu fis sama'. Seakan-akan dia itu kayak memanjat langit. Manjat langit itu tidak bisa, tidak ada yang bisa manjat langit. Tapi bagaimana di sini Allah itu mengkiaskan atau mengibaratkan orang kalau tidak diberikan petunjuk itu jalannya itu sebagaimana menuju langit. Ya, kayak tangga ya, soal manjat langit, dan itu tidak bisa. Tidak mungkin terjadi. Nah, itu dia, itu kisah-kisah yang mana menjadikan kita mengerti, ya. Kalau Nabi Muhammad itu tidak terlalu melakukan mukjizat beliau, ya, yang seperti tadi, bulan bisa dibelah, Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Beliau tidak melakukan. Tapi kalau Al-Quran, beliau paling utama melakukan. Karena itu Al-Quran tetap menjadi mukjizat sepanjang masa yang dirasakan sama umat-umat kita sampai saat ini. Ya. Makanya bapak-bapak ibu-ibu yang sudah punya anak kan anaknya mau disekolahkan untuk ya lalu atau enggak hafal Al-Quran gitu. Karena tadi ya daya tarik Al-Quran itu ngeri, Pak. Daya tarik Al-Quran kitab lain itu jarang yang dimulai dengan kalimat justifikasi. Ya, seperti kita lihat di surah Baqarah, alif lam mim, dzalikal kitabun la raiba fihi. Itu kan kalimat justifikasi. Ya. Maksudnya kalimat justifikasi di sini kalimat yang mana sudah ditetapkan Allah, kalau kamu baca kitab ini, kamu tidak akan ada keraguan di dalamnya. Tuh, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makanya itu tadi, ya, illa an kadzdzaba bihal awwal. Karena zaman dahulu umat-umat Nabi Muhammad itu tetap mempertentangkan gitu. Ya, Muhammad, kamu kalau memang benar Nabi, mintanya tuh kadang aneh-aneh. Karena mukjizat itu sesuatu yang melemahkan menurut mereka tuh yang dikiranya kuat, yang tidak ada yang bisa menandingi. Dan itu langsung dilihat sekilas dari matanya saat itu juga. Ya, di surah Al-Isra itu, ya. Kalau kurang lebih
Faqalu inna lan nu'mina hatta tafjuru lana minal ardi yanbu'a. Ya. Kita tidak akan beriman kepada Nabi Muhammad kecuali kalau kamu jadikan Mekah yang bersang ini jadi hijau-hijauan. Habis itu al yakuna laka jannatun min zukhrufin wa inabin. Nah, atau enggak Mekah ini tumbuhkan aja anggur. Atau kalau bahasa orang Indonesia ini bisa kan di sini betul-betul singkong bisa ya di sini. Di mana di negeri Arab ini singkong bisa betul. Atau buah kelapa bisa betul nih. Coba tumbuhkan ya. Autus kita sama kama za'amta alaina kisafan minas sama. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau kalau enggak jatuhkan sesuatu dari langit. Mau hidangan, mau apapun, itu kata orang-orang kafir itu saking anehnya permintaannya, coba jatuhkan. Ya, jatuhkan sesuatu dari langit apa aja. Ya. Yang paling aneh itu kayak gini Pak. Ya, kadang itu orang kafir itu saking menawarnya itu enggak jelas. Ya. Mintanya gini, au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Ya. Atau kalau kamu benar-benar nabi, datangkan ke kami Allah sama malaikat kamu gandeng nama kayak bawa bimbing kan. Nah ini Tuhan lah sama malaikat. Kadang ini kadang nyambung juga orang kafir ini otaknya kadang nggak nyambung juga. Ya. Karena permintaannya aneh-aneh. Ya. Karena tadi memang dia didukung dengan rasionalitas yang mana kalau tidak rasional itu kadang diterimanya susah. Padahal Al-Quran sendiri itu datang itu dengan rasional atau dengan kecocokan otak manusia itu sendiri. Ya. Coba kita lihat Pak, kita lihat cerita dari Zubair bin Mut'im. Ya, kita bisa mengenal Zubair bin Mut'im. Dulu orang kafir bahkan ateis Pak, tidak punya Tuhan. Zubair bin Mut'im, ya tidak punya Tuhan. Dan dia menjadi negosiator untuk mengambil tawanan Badar yang kalah ketika perang bersama Rasulullah. Ya, lalu ketika melewati Madinah, ya Rasulullah itu ketika itu sedang jadi imam, lalu membaca surah At-Tur, ya wa kita bimastur sampai ketemu ayat, ya am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Saking ateisnya ketika mendengar itu am-khuliqu min ghairi syai'in am-humul khaliqun. Apakah sesuatu yang ada di dunia ini ya diciptakan dari sesuatu yang tiada? Ataukah kita yang diciptakan? Itu setelah dengar itu Zubair bin Mut'im ya selesai tahu Nabi selesai sholat langsung duduk langsung temui Rasulullah sungkem. Ya, sungkem langsung minta ampun dan syahadat Rasulullah kali ini saya langsung syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Karena apa? Ayat yang dibaca tadi sudah mematikan logikanya. Ya, bagaimana tadi dari sedikit ulasan dari sejarah itu bagaimana sesuatu yang ada diciptakan dari ketiadaan? Tidak mungkin, Pak. Ya, tidak mungkin. Ya, karena orang ateis itu tetap menganggap ya Tuhan itu tidak ada. Dan bumi ini ada, tahu-tahu ada. Ya, padahal tadi ini ada, ya bumi dan alam semesta ini ada karena ada yang menciptakan. Ya, tidak mungkin tidak ada yang menciptakan, tidak mungkin. Ya, itu dia sekilas cerita-cerita ya dari Al-Quran itu sendiri, yang mana Al-Quran itu datang untuk merasionalkan akal, ya karena akal itu sejatinya mutawatun ilal haq, ya mau nggak mau itu pasti menerima kebenaran, ya cuma kadang nafsu kita aja yang tertutup, ya nafsu kita yang menutup untuk menerima kebenaran itu. Maka hikmahnya di subuh ini ya bagaimana umat muslim itu yakin kalau mereka punya dua senjata dan ini abadi sepanjang masa, tidak lekang dimakan waktu dan tidak hilang dimakan zaman, ya Al-Quran dan Sunnah. Ya, lalu dengan Al-Quran dan Sunnah ini kita jadikan pedoman hidup kita, ya untuk meniti jalan menuju keabadian dan menuju jalan ilahi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat buat kita semua, khususnya Al-Fakir sendiri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.